Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di channel ST3 Ngaji. Kali ini saya akan membacakan hadis tentang silaturahmi, yaitu dalam kitab Fadilah Sedekah karangan Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Hadis ke-8 diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an dan Abdullah radhiyallahu an, keduanya berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, semua makhluk adalah keluarga Allah, maka orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang bermurah hati terhadap keluarganya. Hadis rawahu Baihaqi. Keterangan, orang Islam, orang kafir, manusia dan binatang semuanya termasuk dalam kategori makhluk. Berbuat baik terhadap setiap makhluk merupakan ajaran Islam dan disukai Allah Subhanahu wa taala. Pada bab pertama hadis ke-10 telah disebutkan bahwa seorang wanita pelacur telah diampuni karena ia memberi minum anjing yang kehausan. Pada bab 2 hadis ke-8 telah disebutkan bahwa seorang wanita telah berzina. Seorang wanita telah diazab karena ia memelihara kucing tetapi tidak diberi makan. Jika terhadap binatang saja harus berbuat baik, apalagi terhadap manusia sebagai asraful makhlukat. Betapa banyak pahala berbuat baik dan bermurah hati kepada mereka. Sabda Rasulullah SAW, sayangilah orang yang tinggal di bumi, maka orang yang di langit akan mengasihi kalian. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidak menyayangi manusia, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyayanginya. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa sifat kasih sayang akan dikeluarkan dari hati orang yang celaka. Mishkat. Kehidupan Rasulullah SAW sendiri merupakan rahmat bagi seluruh dunia. Setiap kisah kehidupan Rasulullah SAW menjadi saksi mengenai rahmat tersebut. Untuk itu menjadi keharusan bagi umat ini untuk meneliti kisah kehidupan Rasulullah SAW dan meneladani kehidupan beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Mengenai tafsir ayat ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa keberadaan Rasulullah SAW merupakan rahmat di dunia dan di akhirat bagi orang-orang yang beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam maupun bagi orang yang tidak beriman. Bahkan bagi orang-orang yang tidak beriman kepada beliau, sesungguhnya keberadaan beliau sallallahu alaihi wasallam merupakan rahmat, sehingga mereka selamat dari kemusnahan di dunia karena azab Allah seperti yang telah dialami oleh umat terdahulu. Misalnya tenggelam dalam tanah, berubah wajah, jatuhnya batu-batu dari langit dan sebagainya. Keselamatan mereka dalam kejadian ini semata-mata karena keberkahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang juga masyhur adalah kisah tentang wanita Yahudi yang meracuni Nabi SAW. Dan wanita itu pun mengakui bahwa dirinya telah meracuni beliau SAW. Tapi Rasulullah SAW tidak mau melakukan balas dendam. Ketika Labid bin Asham menyihir Rasulullah SAW, beliau mengetahui tetapi tidak suka membicarakan peristiwa itu. Ringkasnya, bukan hanya terdapat 2 atau 4 peristiwa saja, tetapi terdapat ribuan kisah mengenai kasih sayang dan ketinggian akhlak Rasulullah SAW terhadap musuh-musuhnya. Nabi SAW bersabda, kalian tidak beriman selama kalian tidak berkasih sayang. Para sahabat radhiyallahu berkata, wahai Rasulullah, kami telah mengasihi. Rasulullah SAW bersabda, jika kasih sayang itu hanya kepada sesama muslim, itu bukanlah kasih sayang yang sebenarnya. Demikian keterangan hadis tadi, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.